Yo guys, my friend, welcome back to my YouTube channel Bikin Review Fast Topic di konten Bacot Bola. Baik lagi di konten Bacot Bola, kita melanjutkan pembahasan yang sebelumnya ya mas ya. Ya. Mau membahas yang tentang prediksi atau preview putaran kedua Liga 1 dari yang sebelumnya kita bahas Persija dan Persib. Ya. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas Arema dan Persebaya. Nah, mungkin yang pertama-tama kita akan bahas Persebaya mas. Ini kan Persebaya. kemarin ada yang out kan, Ya. si Wilson. Jose Wilson. Striker yang tidak maksimal 4 gol 2 assist kalau nggak salah ya, selama Sepanjang putaran pertama 16 pertandingan, karena pertandingan terakhir putaran pertama masih akan dilakukan di Bali kan, ketika mereka karena tersisa kan tunda Piala AFF kemarin. Tapi kalau ngeliat Persebaya sih nggak tahu ya, saya malah jauh lebih optimistis dibandingkan Persib Bandung, dibandingkan Persija, dibandingkan bahkan Arema. Karena tim ini saat jeda jelang tahun baru kemarin itu mereka itu ada memanfaatkan spot science-nya dengan mengetes semua apa ya istilahnya otot kebugaran termasuk pemain ketika Persebaya, Koko Aryaraya masih dalam tanda pemulihan, dicek semua. Oh ya, Koko Aryaraya cedera loh. Cedera, dia main kalau nggak salah ACL deh. Dia lihat semua bagaimana menyiapkan kepelatihan sesuai dengan kondisi tubuh segala macam, dan itu dilakukan oleh beberapa hal, dan itu diklaim mereka memang hanya satu-satunya klub Indonesia sampai saat ini melakukan itu. Nah, terlepas visioner banget ya, terlepas dari itu, saya melihat bahwa sama ya, sebenarnya Persebaya ini bahasnya Arema Persebaya, tapi saya membandingkan dengan Persija dengan Persebaya datang di 2021 2022 itu dengan kekuatan pemain muda. Persija ada Niko, ada Adrianus Dwi Arya, ada Ilham Rio, terus Brevatari, Taufik Hidayat, ya, pemain muda semuanya. Sama Persebaya dengan Rizky Ridho, Marcel itu 17 tahun, Marcelinus Ferdinand, adiknya si Octavianus Fernando, terus ada Supriyadi, walaupun Supriyadi agak mendem, terus Akbar Firmansyah, flop banget nih ada Muhammad Kemaluddin di situ, ada kipernya Andika Ramadhani yang Nando Aris, bahkan mereka pemain muda. Iya, pemain muda. Ternyata mereka lebih stabil ketika dimainkan, bahkan mental bertanding seorang si Marcelino Ferdinand itu sangat bagus sekali dengan golnya yang spektakuler. Sempat saya lupa lawan siapa itu. Itu betapa pedenya dia. Kayaknya kalau salah lawan Arema deh. Makanya terus betapa pedenya Akbar Firmansyah, anak muda yang bermain sangat. Nah, menurut saya ini tidak ujuk-ujuk seperti ini. Ini di-create, dan bahkan ketika tim lain di bursa transfer bergerak cepat, Persebaya sekarang itu pemain yang dari Elite Pro yang 18 tahun kemarin di Bandung main, itu ada 10 anak yang diambil. Pertama 7 anak, terus kedua itu 2 atau 3 anak itu. Dan salah satunya adalah anak 17 tahun, namanya kalau nggak salah Rio Bowo atau siapalah, lupa aku namanya. Itu diklaim itu pemain yang punya bakat bagus di posisi striker. Walaupun tidak akan dimaksimalkan sekarang ya, karena masih terlalu muda. Tapi kemungkinan menambah pemain itu dari usia muda. Nah, saya kok punya keyakinan Persebaya ini, walaupun nanti prediksi saya jauh di luar ekspektasi ya, mereka terlempar dari 5 besar, tapi saya punya optimistis mereka bisa di 5 besar, di 4 besar dengan kekuatan ini. Dan kabarnya ada positif gitu. Dan ada kabarnya salah penggantinya Jose Wilson itu cukup bagus dari Belanda, kalau nggak salah namanya Arsenio siapa gitu. Rumornya itu sampai di posisi yang sama berarti ya. Sama sampai tanggal 2 Januari itu rumor itu masih berkembang Arsenio siapa gitu, dan itu saya berharap itu kayak Taisi Marukawa dan Bruno Moreira yang awalnya biasa-biasa aja. Tapi ternyata mereka klop banget dan lini tengah, lini depannya tuh mainnya rapi banget. Maksud saya pembelian pemain asing yang sangat sesuai, dan lini belakang mereka walaupun ada Ali Sesai, tapi Arif Satria, Rizky Ridho bergantian. Ketika Ali Sesai sempat cedera, nggak bisa main, dan krisis lini belakang, si Adi Setiawan digeser jadi bek tengah juga mampu bermain baik. Reva Adi juga bermain baik, artinya Reva Adi Utama. Artinya tim ini
bisa diputer dengan minim pengalaman, bisa diputer. Ya nggak hampir mirip dengan timnasnya Sintayong sih. Oh ya, Ricky Kambuaya jangan lupa. Oh, Ricky Kambuaya, Kambuaya, baju hijau. Iya, tapi memang gini Mas, kalau kita lihat memang sebenarnya pemain-pemain muda yang sekarang main di Persebaya itu kan sebenarnya anak-anak muda yang dulu di Elite Pro Academy-nya waktu juara di Blitar. Lah iya, dan makanya mereka kan itu maksudnya dari situ memang udah dari situ kan maksudnya udah kelihatan dan makanya, itu bibit-bibitnya makanya sekarang dipanggil daripada Persebaya beli pemain. Mereka memaksimalkan pemain-pemain muda yang pernah menjuarai Elite Pro Academy gitu. Keberanian itu yang menurut saya patut diacungi jempol. Jadi ketika Haji Santoso ya makanya jadi klub itu tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban punya tim Elite Pro. Iya. Kan banyak tuh tim Kalimantan Elite Pro-nya di Tangerang. Iya. Tim mana tim anak-anak sini yang main. Anak-anak sini. Berarti kan mereka tidak punya berjenjang. Persebaya punya berjenjang. Persebaya bahkan di Liga 3 mereka punya PS Copa namanya, Kota Pahlawan. Oh iya, PS Copa. Itu kayak Barcelona B lah ya kayak gitu. Kayak yang di Liga Real Madrid Kastilanya gitu. Iya benar. Nah, dia bermain. Nah, ini pemain ini yang dimainkan. Terus beberapa pemain seperti Kemaluddin, Muhammad Kemaluddin, terus satu lagi itu dipinjamkan ke PSHW yang main di Liga 2. Oh iya kemarin, mereka tambah matang. Artinya ini menarik sekali, walaupun tidak semua berkembang, tapi kan paling tidak 1-2 orang berkembang itu kan sebuah mutiara gitu. Mutiara, apalagi maksudnya dengan ya mungkin dengan kombinasi kayak Bruno Moreira, Marukawa. Itu mungkin juga bakal membuat rasa percaya diri mereka meningkat gitu. Apalagi kalau tadi Mas Restu bilang ada pemain-pemain dari Elite Pro Academy yang baru kemarin nih ya tahun 2021 dimasukkan ke situ, ya mungkin minimal walaupun nggak main tapi mereka udah latihan bareng gitu waktu di training session waktu persiapan putaran kedua, jadi kan bagus banget gitu kan. Nah mungkin untuk terakhir nih Mas, maksudnya untuk Persebaya ini sebelum kita pindah ke Arema, untuk prediksi akhir musim, saya kalau mereka konsisten dengan sekarang beri posisi sekarang kan 4 ya? Iya, 4, 3, 4 atau mungkin paling jelek saya prediksi mereka berada di posisi kelima lah gitu. Dan itu atau enggak amit-amit 6 deh. Iya, tapi saya optimis kalau ini berjalan dengan baik ya, dan misi Mas Haji Santoso kan 2024 full pemain, nggak full ya, maksudnya 90% pemain produk Persebaya. Nah, itu perlu didukung tim lain. Jadi ini pelajaran buat tim lain sebenarnya Persebaya itu. Bahwa Elite Pro itu penting, akademi itu penting, bukan sekedar menyelesaikan. Karena kan banyak yang tim-tim Elite Pro Academy itu cuman elok-elok bawang, Mas. Iya, bukan elok-elok bawang aja. Jadi ikut terus daftar pemain. Bahkan kemarin kan waktu aku kan kemarin kerja di aparel gitu. Aku sempat tahu tuh ceritanya Mas Erka kayak tim-tim yang kerjasama dengan kantorku itu. Kemarin ya pemainnya asal, maksudnya pemain ini yang baru cabut-cabut aja kan? Cabut-cabut gitu. Dan itu parahnya lagi, direktur tekniknya apanya itu bekas main timnas. Dia punya SSB di Tangerang misalnya atau di Bogor misalnya, terus tim dari Kalimantan atau Sumatera butuh tim elit, itu aja diambilin. Itu menurut gue kejahatan sih. Iya, karena kayak Oke, langsung kita bahas ke Arema. Nah, Arema ini gimana, Mas? Arema kan kemarin sempat keluar si Dev Mustain kan. Iya. Arema hampir sama dengan Persebaya, bedanya karena Arema memaksimalkan pemain yang sudah ada. Tapi kita tahu Arema punya Rizky Dwi yang tiba-tiba menonjol bagus. Iya, si nomor 11 sampai 13 itu Rizky Dwi yang cukup bagus. Terus pemain-pemain lama seperti Dendi Santoso mampu dimaksimalkan oleh Eduardo Almeida dengan bagus. Walaupun Dendi tidak selalu starter, tapi dia beberapa kali jadi penyelamat tim, termasuk golnya ke Persib Bandung ya. Artinya Arema ini tim udah matang sebenarnya, Nah, yang dibutuhkan Arema adalah pelapis-pelapis untuk mereka ini dimatangkan, karena memang beberapa pemain dalaman timnya kurang lah kalau Arema ini tak lihat. Kalau kurang sih nggak terlalu ya, tapi maksud saya di beberapa saya lupa namanya, kayak Tito misalnya, itu kan mulai dimain-mainkan gitu. Siapa Tito Hamzah atau siapa itu? Iya. Terus banyak lah pemain-pemain Arema yang, nah ini mungkin itu diberi porsi lebih banyak. Nah, tapi kalau berbicara juara, kan targetnya dari presidennya Arema kan juara musim ini gitu. Dan Juragan. Itu sih. Ya, kalau ngomong persenan Arema bakal juara ya mungkin 70% prediksi itu bisa gitu. Asal ya konsisten aja. Tapi untuk info pemain yang masuk baru ini belum ada ya, Mas? Belum ada, karena mereka juga nggak mencoret banyak pemain gitu. Iya sih. Ramenya ya Rame Rumaki katanya. Iya. Coba kan ramenya mau masuk nih rumah. Ramenya Rame Rumaki. Tapi kita nggak tahu apakah jadi rame atau sebenarnya kalau kita lihat tadi atau kita bahas di episode sebelumnya si Persib Bandung sama Persija ini sama gitu. Kenapa kita jadiin satu episode? Karena mereka
banyak yang keluar, banyak yang masuk. Iya. Nah, kalau Arema Persebaya sama-sama ya. Iya. Kalau yang keluar cuman Dev, si satunya Jose Wilson. Iya. Tapi yang masuk juga masih nggak terlalu banyak kan. Sampai minimal sampai tanggal 2 Januari belum masuk. Iya, masih belum ada. Penutupan bursa transfer 10 hari lagi tanggal 12. Jadi artinya ya setelah AFF ini mungkin adalah pemain-pemain yang bisa mungkin. pindah. Katanya Irfan Jaya sih cabut dari Sirman. Oh ya? Hehe. Pindah ke? Insya Allah menyeberang pulau. Ini ya. Iya. Oke. Yang itulah. Iya. Aku tuh paham sih. Iya. Yaudah, berarti untuk prediksi akhir musim Arema kalau ngomong target juara, saya bilang 70% lah. Iya. Mereka juara. Tapi kalau untuk yang prediksi maksudnya yang berada di tiga besar, bisa lah mereka. Tiga besar, 2 besar mungkin bisa lah. 3 besar, 2 besar lah. Iya. Tapi ya aku sih paling 4 ya. 4. Ya karena lihat dari bawah maksudnya Persib Bandung kayaknya juga berbenah, terus Persibaya berbenah, maksudnya ya lihat-lihat lah nanti mungkin kalau aku sih 4 paling. Yang pasti putaran kedua semoga makin banyak drama tetapi bukan drama yang negatif. Oke, yowes. Drama sepak bola tadi. Iya. Ya, oke, mungkin sekian itu aja video gue kali ini. Dan mungkin buat teman-teman yang suka dengan video ini, please give me thumbs up. Dan jangan lupa juga untuk support gue terus as always dengan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Dan kalau kalian udah klik tombol subscribe yang ada di bawah, jangan lupa untuk turn on your notification agar kalian jadi orang pertama nonton video-video terbaru dari gue selanjutnya. Oke, Bor. Dan jangan lupa juga untuk berikan komentar kalian dari teman-teman bonek atau teman Aremania, berikan opini dan pendapat kalian tentang performa tim kalian yang nantinya di putaran kedua harapannya seperti apa. Oke. Dan terakhir jangan lupa juga untuk subscribe Hestu Pandit Arkam. Oke. And I'll see you in the video. Oke. Ciao, bye bye.